Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Levan Purnisa, dan kedua rekan saya, Jessica dan Yulia Desha. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai negara China yang menginjak tampil canggih ke Laut Cina Selatan. Ini hubungannya dengan materi pertemuan 1-7 yang telah kita pelajari di mata kuliah pengantar ilmu negara. Baiklah, tanpa panjang waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Pesawat tempur paling canggih milik China yang bernama Chengdu J-20 telah dikirim ke pemerintah China untuk berpatroli di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. China menganggarkan bahwa hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan wilayah udara dari dan kepentingan maritim China. Beranggapan bahwa penyebaran J-20 menunjukkan dua hal. Yang pertama, kepercayaan diri China yang meningkat dari kemampuan militernya, dan yang kedua, peringatan kepada negara-negara lain yang berkepentingan dalam sengketa teritorial. Transisi dari mesin Rusia ke China juga dinilai menunjukkan kemandirian China yang berkembang dalam manufaktur militer. Sekarang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Jessica. Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan memang telah lama menjadi wilayah yang diperebutkan. Dengan klaim teritorial yang tumpang tindih oleh banyak negara, Cina sendiri mengklaim Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatannya. Cina telah membangun dan memiliterisasi fasilitasnya di sana, mengubah pulau-pulau menjadi pangkalan militer dan lapangan terbang, dan diduga menciptakan milisi maritim yang jumlahnya bisa mencapai ratusan kapal. Sementara itu, di Laut Cina Timur, Cina mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang, juga dikenal sebagai Kepulauan Diaoyu. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah menegaskan kembali janjinya untuk mempertahankan pulau-pulau Jepang jika terjadi agresi asing. Pengumuman pengerahan J-20 datang beberapa minggu setelah Komandan Angkatan Udara Pasifik Amerika Serikat, Kenneth Wilbach, mengatakan F-35 Amerika Serikat juga berada di Laut Cina Timur. J-20 telah lama disebut-sebut sebagai jawaban Cina untuk F-35 Amerika yang dianggap sebagai jet tempur utama dunia. Apabila perang pecah di Laut Cina Selatan, maka Indonesia berpotensi mengalami dampak langsung, yaitu terjadinya kerusakan dan kehancuran di Natuna akibat salah sasaran. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam menjadi terhenti. Perspektif kaum realis terhadap isu tersebut tampak bahwa pendekatan sepihak RRC dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan dapat dipahami. Di sini, sikap unilateral pemerintah RRC dapat dihubung-hubungkan dengan sifat manusia atau pengambil keputusan yang hanya mendahulukan kepentingan sendiri. Negara atau pemerintah identik dengan perilaku manusia yang egois, yang perilakunya didorong oleh sikap mementingkan dirinya sendiri. Kedaulatan negara, tidak terkecuali atas wilayah atau teritori, tentu saja menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh negara-negara dan pemerintah mereka. Sejalan dengan itu, kekuatan dan kekuasaan merupakan karakteristik yang mewarnai hubungan di antara mereka. Kaum realis tidak begitu yakin pada kemampuan akal pikiran manusia untuk mencari pemecahan-pemecahan jitu terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Secara demikian, realisme politik mengandung unsur-unsur oportunisme dan menekankan pada ekspediensi dalam arti sangat terpengaruh oleh lingkungan yang ada dan mengambil langkah-langkah yang paling pragmatis dalam memecahkan masalah. Sungguh, langkah-langkah itu tidak benar untuk jangka waktu yang panjang. Baik, saya lanjutkan. Realisme juga beranggapan bahwa prinsip-prinsip moral tidak dapat diterapkan untuk memahami perilaku politik negara. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Martanto, bahwa realisme politik tidak menunjukkan kebenaran moral, akan tetapi ia memberikan perbedaan yang tajam antara apa yang dihendaki, apa yang mungkin, dan apa yang diharapkan dimanapun dan kapanpun. Baik, sepertinya sekian saja dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata atas kesempatan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.